Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini tentunya. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Diana di Jakarta. Mbak Diana menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2014. Jadi pada saat itu Mbak Diana sudah bekerja di Jakarta sana, pulang kampung gitu ya. Nah, ini di tahun-tahun terakhir begitu ya, kurang lebih sekitar tahun 2007-2008, Mbak Diana itu menyelesaikan studinya di Jogja sana. Jadi begini, tahun 2008 atau tahun 2009 tersebut, Mbak Diana baru lulus, maksudnya begitu ya. Mungkin kuliah, awal-awal kuliah ya, sekitar tahun 2004-2005 gitu ya. Nah, kuliah di sana, kenal dengan seseorang, itu ada teman dekatnya, namanya Mbak Ari. Ya, sebenarnya bukan satu-satunya teman dekat, ada beberapa teman dekat yang lain. Cuman Mbak Ari ini memang paling sering bareng. Karena apa? Sama-sama pendatang waktu itu. Mbak Ari sendiri itu dari daerah Tulungagung, Mbak Diana dari Jakarta. Mereka itu sama-sama ngekos, dulu ngekos juga bareng kayak gitu kan. Kemana-mana, ke kampus bareng, terus nyari makan bareng, meskipun kosannya itu nggak satu kamar, nggak sendiri-sendiri, cuman mereka itu satu kosan. Ya kayak gitu. Karena keseringan bareng itu tadi, akhirnya kan jadi deket gitu ya, jadi akrab banget. Udah jadi kayak semacam keluarga lah. Mbak Diana sendiri apa-apa, misal ada masalah apa, pasti minta tolongnya sama Mbak Ari. Mbak Ari pun sebaliknya seperti itu, akan minta tolong sama Mbak Diana. Dan pernah pada suatu saat Mbak Ari itu ikut ke Jakarta. Dan sialnya, kata Mbak Diana, aku itu selama kuliah di Jogja sana, itu ndak pernah main ke rumahnya Ari itu ya. Aku ndak pernah main ke situ gitu. Seumur gitu itu ndak pernah, dan itu menjadi salah satu penyesalanku. Kenapa ya dulu waktu aku masih kuliah, masih bareng sama Ari, kenapa aku nggak pernah main ke sana? Ari itu udah pernah sekali main ke Jakarta, ke sini, nginep beberapa hari, tapi aku belum pernah ke sana. Karena waktu itu memang nggak kepikiran sama sekali sama Mbak Diana, karena kesibukan dan sebagainya gitu ya. Masalah-masalah yang dihadapi selama kuliah nggak kepikiran sampai ke situ. Sudah, waktu pun berjalan, mereka sama-sama lulus. Sama-sama Mbak Ari, sepengetahuannya Mbak Diana itu pulang kampung ke sana atau mungkin ke kota lain setelahnya. Nah, Mbak Diana balik lagi ke Jakarta untuk merintis hidup disitulah, menjadi seorang pekerja, nyari pekerjaan maksudnya. Dapat pekerjaan di sana, makin nyaman dengan kehidupannya, ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, dia belajar banyak hal baru. Yang namanya kehidupan kuliah dulu itu cuman kayak sekedar kenangan dan cerita-cerita doang lah begitu ya. Dan pada suatu saat, nah dulu ini kan zaman-zamannya sosial media ya, sampai sekarang juga masih ya, maksudnya nggak usah lah disebutin sosial medianya apa, pokoknya kayak gitu, mereka kan terhubung. Nah ini lama banget, Mbak Diana sendiri nggak lama udah lama nggak buka sosmed sama sekali, karena itu tadi lah nggak tertarik gitu ya, udah bosen dan sebagainya. Sampai pada suatu saat ya, namanya orang kadang merenung, kadang melamun, dan tiba-tiba flashback ke itu sesuatu yang entah kenapa ini bikin aku kangen. Aku kangen saat masih kuliah dulu. Dan aku tiba-tiba keinget sama Ari gitu, kata si Mbak Dian. Aku inget sama dia, cuman aku ndak punya kontak sama sekali. Dulu sempat ada nomor handphone gitu ya, cuman kan seiring berjalannya waktu, nomor itu kan ada hangus dan sebagainya kayak gitu ya. Dan nomornya Mbak Ari sendiri itu udah nggak bisa dihubungin. Akhirnya dia pun berpikir apa ya gitu ya. Coba deh buka sosial media. Akhirnya bukalah sosial media tersebut dan coba menghubungi Mbak Ari. Tapi ya begitu, dia udah lama nggak aktif juga di sosial media. Ya akhirnya cuman meninggalkan pesan dan sebagainya kayak gitu ya.
Dan Mbak Diana pun akhirnya lama, dia nggak ngebuka itu lagi. Lah, udahlah gitu ya. Mungkin kalau memang nanti mau ketemu ya bakalan ketemu lagi. Udah, dia pun menjalani kehidupannya normal seperti biasa sampai beberapa tahun kemudian di 2014 tadi ya. Itu Mbak Diana secara nggak sengaja, ya bukan nggak sengaja, tiba-tiba itu kepengen lagi. Aku kan dulu masih aku kangen teman-teman lama, dan cara mengakses mereka itu setidaknya dapat kabar kalau mereka masih update atau enggak, itu salah satunya dari sosial media tersebut. Akhirnya apa? Mbak Diana pun coba iseng-iseng buka lah malam-malam gitu ya. Nah, begitu buka itu ternyata ada pesan masuk itu dari Mbak Ari, dan Mbak Diana sendiri memang nggak pasang notifikasi atau apa gitu ya. Ini ada pesan yang kurang lebih dibalas itu sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi lama banget ngebalesnya itu. Anak itu menghilang berarti. Pikirnya Mbak Diana, Ari itu udah lama banget. Aku ngirim pesan dari tahun berapa, baru dibales tahun segitu gitu ya. Ini berarti lama banget pikirnya si Mbak Diana. Ini mohon maaf ya kalau di sebelum-sebelumnya salah nyebut tahun atau apa gitu. Mumet pikirannya kalau udah mikirin tahun berapa. Tapi intinya kayak gitu, kejadiannya itu sekitar tahun 2014. Mbak Diana lulus itu sekitar tahun 2008 atau 2000 berapa tadi ya. Wis angel lupa weh. Nah, ini setelah kontak akhirnya kan dibalas lagi sama si Mbak Diana tadi, dan memang nggak langsung dijawab sama Mbak Ari. Baru beberapa hari kemudian, ya udah akhirnya nanya telepon langsung to the point. Ri, minta nomor telepon kamu, Ri. Gitu. Akhirnya dapat, Mbak Diana itu ngasih nomor, Ri, ini nomor teleponku. Aku minta nomor telepon kamu. Ya cuman begitu kan. Dan beberapa hari kemudian, sekitar 2 hari kemudian, ada pesan masuk. Itu ya datang dari Mbak Ari. Akhirnya mereka pun terhubung lagi. Seneng bukan main. Ari, kamu apa kabar? Kamu gimana kabarnya? Kabarku baik gitu ya. Sorry kemarin aku lama ndak ndak buka sosial media, kata si itu. Oh ya udah ndak apa-apa, yang penting ini. Akhirnya udah kan ngobrol-ngobrol, Ri, sekarang kamu di mana? Aku balik di kampung di Tulungagung di sini. Kamu ngapain? Katanya di sana kerja atau apa? Aku sebelumnya sempat kerja, cuman sekarang aku lagi merintis usaha, kata si Mbak Ari. Loh, kamu usaha apa? Aku lagi coba usaha ayam petelur, kecil-kecilan, kata si Mbak Ari. Oh gitu ya? Wah, seru, kata si Mbak Diana. Udah, obrolan mereka nggak perlu dibahas, tapi yang jelas mereka tuh jadi makin intens, sering kontak-kontakan, sampai akhirnya Mbak Diana pun, Ri, aku pengen sesekali main ke tempatmu di situ. Dari kuliah dulu aku itu ndak kepikiran. Kamu kan pernah kesini, pernah main ke tempatku ke Jakarta. Aku pengen ke situ, Ri, katanya. Ya sudah, kalau mau kesini aja. Mau tak jemput ke Jakarta atau ndak usah, Ri, gitu. Repot-repot begitu ndak usah. Aku bisa ke sana sendiri gitu. Yang penting kamu kasih alamatnya. Akhirnya alamat itu pun didapat oleh Mbak Diana. Gak berselang lama setelah mengatur cuti dan sebagainya, waktu itu Mbak Diana itu ngambil pokoknya setidaknya itu 5 hari gitu ya. 5 hari itu aku kan ada Sabtu Minggu gitu ya, itu kan gak dihitung cuti. Nah sisanya itu ngambil cuti kurang lebih sekitar 3 hari. Udah dapet, dan ya ngabarin Mbak Ari, Ri, aku mau ke sana, kata situ. Akhirnya sudah, dia pun si Mbak Diana mulai merencanakan keberangkatan tersebut, dan singkat cerita akhirnya Mbak Diana nggak memakai kendaraan umum waktu itu karena bingung juga. Akhirnya dia coba tanya-tanya kontak-kontak tetangganya gitu ya. Ada tetangganya Mbak Diana itu yang suka ngerentalin mobil kayak gitu kan, dan akhirnya, Pak, aku mau minta tolong anterin ke Tulungagung. Oh iya Mbak, rombongan berapa orang Mbak? Enggak Pak, cuman aku sendirian, katanya. Hah? Cuman Mbak Diana sendirian? Iya Pak, gimana Pak? Mau ndak Pak? Yo saya sih ndak masalah Mbak, malah enak mobilnya jadinya enteng, kata si bapak tersebut. Ya udah Pak, saya pesan untuk hari ini ya Pak ya. Tapi begini,
saya di drop aja ke sana sampai ketemu ya Pak ya, dibantuin cari. Iya, tenang aja Mbak, tenang aja. Nanti kalau udah ketemu hari ini saya minta dijemput lagi Pak. Oh iya, baik siap kata si bapak itu ya. Setelah ngobrol masalah harga yang ya memang nggak murah begitu ya. Akhirnya ya wes, harga pun jadi, dan singkat cerita lagi Mbak Diana pun mulai berangkat ke sana, ke Tulungagung. Tulungagung atau Temanggung ya. Pokoknya antara itulah. Wah, narator ini pikirannya lagi kacau. Jadi kemarin habis ya wis pokoknya begitu, nggak usah cerita. Ini cerita ini aja gitu ya. Nanti kepanjangan durasinya. Soalnya ceritanya lumayan cukup panjang. Nah, si Mbak Diana berangkat ke sana sama anggap aja Pak Arman lah begitu ya. Bukan Pak Arman Maulana, tapi Pak Arman doang. Ke sana dicari gitu kan. Dicari alamatnya ya lumayan cukup muter-muter karena Pak Arman juga tidak tahu daerah Tulungagung itu seperti apa. Dicari-cari ke sana, alhamdulillah kampungnya itu akhirnya sambil ini ya ngobrol sama si Mbak Ari, tentu saja komunikasi dan Sherlock juga dan sebagainya, mungkin ya dapat petunjuk sana sini, akhirnya dapat dan ketemulah rumahnya si Mbak Ari tadi. Pak Arman pun diminta untuk istirahat, langsung disambut sama Mbak Ari di sana sama keluarganya. Nah, jadi di situ rumahnya Mbak Ari sendiri itu masuk ke daerah perkampungan gitu ya. Dimana di belakang rumah Mbak Ari sendiri itu masih kebonan yang lumayan cukup panjang. Di sana lumayan cukup luas maksudnya. Di situ ada beberapa ya kayak dikandangin gitu itu untuk ternak ayam ya. Tapi ini belum diketahui sama Mbak Diana. Ini cuma gambaran awal doang. Ada rumah tua di sana. Di sampingnya itu ada beberapa rumah-rumah yang lain yang sepertinya itu dibangunnya ya beberapa tahun ke belakang begitu ya. Rumah yang termasuk masih baru dari segi arsiteknya, dari segi desainnya kayak gitu, dan si Mbak Diana turun ke sana, ini kan parkir di depan rumah yang tua tersebut. Dan pikirnya Mbak Diana itu rumahnya Mbak Ari, ternyata itu bukan. Diana ya pertama tanya kabar, seneng bukan main, akhirnya dipindah ke rumah yang di sebelahnya di situ. Di sini aja kata si Mbak Ari. Oh iya ya di sini. Terus sudah ya ketemu sama saudara-saudaranya Mbak Diana yang lain, disambut dengan enaknya, dengan baiknya, termasuk neneknya juga, kakeknya juga itu masih pada hidup di sana, udah sepuh-sepuh, itu juga ikut pada nyambutin. Dan Pak Arman pun akhirnya diminta untuk istirahat sebentar. Pak Arman, barangkali mau tidur dulu, ndak apa-apa. Wah, ndak usah Mbak, katanya. Ndak usah Mbak, saya itu biasa melek begini, masih kuat lah. Ya udah istirahat dulu Pak Arman. Akhirnya Pak Arman pun istirahat kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah dibayar dan sebagainya, akhirnya Pak Arman pun pulang. Mbak Diana sama Mbak Ari tinggal di rumah itu, di tempatnya si Mbak Ari. Rumah yang dengan ukurannya itu sedang, dan sepertinya rumah itu tuh kayak rumah kosong. Dalam artian begini, rumah itu bersih, ada perkakasnya dan sebagainya, cuman sepertinya rumah itu enggak setiap hari ditempatin, ditinggalin di situ, itu enggak. Perabot dan yang lain-lain isinya di sana itu minimalis banget. Memang ada sofa, ada ruang tengah juga di sana, ada TV juga kecil, meja makan buat makan itu ndak ada, dapur ada, cuman dapurnya ya begitu, bumbu-bumbunya itu ndak lengkap, dan kamar mandinya itu kering, artinya kan mungkin jarang dipakai gitu ya. Kamar pun kondisinya tuh rapi banget, nggak ada pernak-pernik barang apa kayak gitu, entah jam tangan, entah boneka atau apa, itu ndak ada, bener-bener kayak kamar hotel, kamar yang kosong semacam itu. Ya Mbak Diana sih senang-senang aja, artinya rumah ini tuh memang nggak ditempatin. Kita nanti tidur di sini kata Mbak Ari. Oh iya Ri, siap Ri katanya. Nah ini kan di bagian belakangnya itu nyambung ya. Dan namanya rumah di kampung mungkin beda dengan rumah-rumah di kota. Yang namanya kamar mandi itu terpisah, tapi nggak jauh di situ. Dan ini di bagian belakangnya itu dipagerin pakai bambu semua, bambu yang rapet-rapet begini, itu luas.
nyambung sama yang rumah gede, rumah neneknya tersebut, rumah tua itu ya. Tapi memang ada sekat bambu juga, ada pintu jalan pintas di sana, cuman kondisinya tuh memang bisa ditutup. Pintunya pun sama dari bambu-bambu juga. Nah, Mbak Ari kan si Mbak Diana diajak muter-muter ke rumah ke sana, nengokin sekitar dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol lah di situ sampai akhirnya rencana, ya aku mau nginep beberapa hari di sini, gimana? Iyalah, kamu harus beberapa hari di sini, seminggu sebulan juga boleh, kata Mbak Ari, bantuin aku itu ngurusin ayam-ayamku, katanya begitu. Wah, iya menarik juga, kamu lihat, kata situ kan. Akhirnya dibawalah ke sana, cuman posisinya itu di rumah yang sebelah, di belakang rumah neneknya, ke arah belakang lagi ke sana. Dilihat memang lumayan cukup banyak di situ, dan ya Mbak Ari itu hidup dari itu sekarang, dari ayam petelur tadi. Ngobrol-ngobrol sejenak dan sebagainya, ya ketemu lagi sama nenek sama keluarga yang lain yang Mbak Diana itu tidak terlalu hafal. Kemudian mereka tuh balik lagi ke rumah itu. Nah, ini kan waktu datang ke sana itu udah lumayan cukup sore ya. Malam pun tiba, ya disambut dengan makanan yang banyak. Nggak kekurangan lah yang namanya makanan, dan keluarganya Mbak Ari itu semuanya itu baik-baik semua, ramah semua, bener-bener Mbak Diana di tempat itu tuh dijamu banget. Dan ya karena hal itu juga Mbak Diana pun nggak boleh besar kepala atau gimana ya, aku tetap harus menjaga sikap, tetap harus sopan dan sebagainya, ngormatin Ari juga. Akhirnya sudah tidurlah, ini karena udah malam ya. Mereka sempat ngobrol-ngobrol masalah kehidupannya Mbak Diana, Mbak Ari, update-nya gitu ya, sekarang itu gimana-gimana. Dan Mbak Diana itu menangkap ya Mbak Ari itu awalnya sebelumnya bekerja, kemudian memutuskan untuk beternak telur ayam tadi. Nah, malam itu pun tidur mereka sekitar, Mbak Diana sendiri udah capek banget, jam 10 malam itu udah mulai ngantuk. Tapi mereka memutuskan untuk tidur nggak di kamar, tapi tidur di ruang tengah sana. Udah kita gelaran aja di sini, bukan digelar, memang ada karpet di situ, ada kasur lantai. Akhirnya tiduranlah mereka di sana, ngobrol-ngobrol sebentar. Mbak Diana pun udah ngantuk, udah hampir banget tidur, kayak lagi ngantuk-ngantuknya. Tiba-tiba ada suara anak nangis yang tahu-tahu masuk ke dalam rumah itu. Mama, 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 begitu. Anak perempuan, masih kecil, mungkin usia sekitar 3 atau 4 tahun lah segitu. Ini tiba-tiba masuk ke rumah tersebut dari arah belakang. Mbak Diana kan kaget, loh, ini anaknya siapa? Mbak Ari juga apalagi. Itu kaget banget, nangis terus meluk Mbak Ari. Mama, mama. Mbak Diana kan lebih kaget lagi. Hah? Mama, mama gitu. Oh, mama. Mbak Diana diem aja di sana. Aku nggak boleh bertanya apapun. Udah, biarkan Ari nenangin anak ini dulu. Aku dari tadi memang nggak ngelihat anak kecil ini anaknya siapa gitu ya. Apa anaknya Ari atau bukan? Nah, setelah tenang, digendong gitu kan. Dan akhirnya si anak tadi dibawa lagi ke rumah yang sebelah. Itu pun udah dijemput mungkin sama bulenya atau siapa, bulenya Mbak Ari ya. Sini jangan di situ. Udah, akhirnya dibawa ke sana, nurut. Dijanjiin apa begitu ya, nurut ke sana. Dan Mbak Diana diem, Mbak Ari pun sama-sama diem gitu. Mungkin ya ada sesuatu yang mungkin Mbak Ari juga ngerasa, si Mbak Diana juga ngerasa. Akhirnya Mbak Ari pun ngebuka. Diana, katanya, iya Ri, kamu pasti banyak pikiran, kamu pasti banyak pertanyaan. Enggak Ri, katanya begitu. Enggak apa-apa, katanya gitu kan. Jadi itu adalah anakku, katanya. Sari namanya. Di situ Mbak Diana pun kaget. Kamu udah nikah, Ri, katanya. Kok kamu udah cerita? Ya, mau diceritakan apanya gitu ya. Aku itu aku ya bingung gitu sih Mbak Ari ngomongnya gitu. Aku belum menikah, katanya. Loh, belum menikah? Terus itu anak gimana, Ri? Sorry Ri, kalau kamu mau cerita silakan cerita. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Aku enggak mau ikut campur untuk sesuatu yang memang kamu enggak mau buka, katanya. Enggak apa-apa, Diana, kata si Mbak Arinya.
Jadi ada satu kejadian yang ya waktu itu menimpa aku. Bukannya aku hamil duluan pacaran kayak gitu tuh enggak. Aku itu diperkosa kata si. Wah, Mbak Diana langsung kaget. Beneran, Ri? Iya bener kata si Mbak Ari. Ya aku begitu, dan waktu itu yang melakukan hal tersebut pun waktu itu memang niat mau bertanggung jawab gitu ya. Ya karena keluargaku juga mengancam bakal diperkarakan kan, gitu kan. Dia tuh akhirnya ya sudah, dari keluarganya pun memilih damai. Aku ya sudahlah, gimana lagi, aku juga kondisinya seperti ini, ternyata aku mengandung. Dan ini adalah anaknya, kata si Mbak Ari. Ya mau gimana lagi, ya sudah, aku pun harus menerima itu damai, meskipun dengan hati yang sangat sakit, dan nanti ke depannya aku nggak tahu kayak gimana gitu ya, ngejalanin hidup dengan orang ini, yang sebenarnya orang ini tuh baik gitu ya. Orang ini baik, dan aku sempat deket sama dia, cuman kan aku memang nggak mau waktu itu. Tapi dipaksa dan sebagainya, kayak gitulah intinya. Dan akhirnya sudah, jadilah seorang anak. Tapi sebelum menikah, setelah hari ditentukan sebelum menikah, dan si laki-lakinya itu mengalami kecelakaan, meninggal. Itu kata Mbak Ari. Mbak Ari pun ya berkaca-kaca gitu ya, mau nangis, dan ya langsung dipeluk sama Mbak Diana. Yang sabar ya Ri, yang sabar Ri. Iya katanya begitu. Ya itulah Sari, itu Sari anakku. Maaf aku nggak cerita soalnya nggak tahu, aku belum siap Diana waktu itu. Cuman ya mungkin aku harus ceritakan juga malam ini dengan kejadian tadi. Ya wis lah, udah katanya. Udah dan enggak apa-apa Ri, santai aja Ri. Aku juga ya pokoknya aku berdoa kamu yang terbaik dan sebagainya. Mbak Diana sebenarnya kepalanya tuh langsung berputar begitu ya. Yang tadinya udah ngantuk itu jadi lumayan seger lagi, tapi ya wis, karena udah malam, mereka pun istirahat. Akhirnya istirahatlah mereka. Nah, udah, jadi begini. Bagian ini nanti aja. Mereka istirahat, terus pagi-pagi bangun kan. Pagi-pagi bangun, si Mbak Ari juga bangun. Dia udah nggak ada, udah ke rumah sebelah, nyiapin sarapan dan sebagainya. Dan akhirnya sarapan udah siap ternyata. Mbak Ari sama Mbak Diana pun sarapan. Pagi-pagi banget, itu sekitar jam 6 itu udah disuguhin sarapan yang hangat. Nasinya hangat, lauk-lauknya yang lain juga udah hangat semuanya. Ri, aku seminggu di sini tuh bisa naik 5 kilo, pikirnya si Mbak Diana. Lah, kamu lagi di luar kota masih mikirin berat badan aja, kata si Ari. Udah lupakan yang itu, makan dulu di sini. Aku aja makan aja nggak kurus, nggak gede-gede kayak gini, masih segini-gini. Mbak Ari itu memang orangnya tuh kurus ya dari dulu. Nah akhirnya sudah, hari itu pagi-pagi setelah makan, Mbak Diana itu ke belakang sana sendirian. Mbak Ari belum selesai makannya. Mbak Diana selesai. Dia pun ke belakang, ke area yang luarnya, yang di dalam pagar itu. Nah, pagi itu ke sana, kan namanya pagar-pagar bambu itu tetap bisa tembus ke sebelah kan, ke rumah neneknya. Mbak Diana pun ngeliatin ke situ dan ngelihat neneknya Mbak Diana itu keluar dari dalam rumah ke arah belakang. Cuman ada sesuatu yang menarik di sana. Neneknya Mbak Diana itu bawa apa ya namanya, anglo atau apa ya, yang buat bakar kemenyan itu loh, yang dari tanah liat. Pokoknya kayak gitu ya, yang dipakai para mbah-mbah dukun atau ya memang untuk bakar-bakar kemenyan dan sebagainya. Nah, ini bawa itu dari dalam rumah ke sana dengan asap yang lumayan cukup pekat, dan bau kemenyan itu kan khas banget. Itu sampai ketiup angin, sampai ke Mbak Diana. Loh, neneknya itu ngapain ya gitu, pikirnya Mbak Diana. Apa ini? Ya Mbak Diana menghargai itu, dia tidak berpendapat, dia tidak menilai apapun, hanya melihat apa ini bagian dari tradisi di sini atau gimana. Diperhatikan kan ke sana. Nah, si neneknya Mbak Diana itu ke arah sudut, tapi sudut yang sebelah kiri sana, jadi menjauh dari lokasinya si Mbak Diana, karena Mbak Diana posisinya sebelah kanan. Ini ke pojok sana sebelah kiri, di situ tuh ada sebuah batu besar. Ini ditaruh di sana, neneknya itu cuman berdiri aja di situ, mungkin lagi berdoa atau apa gitu ya. Ya banyak pertanyaan lah di kepalanya Mbak Diana, tapi sudahlah,
Aku ndak mau ikut campur masalah begini. Mbak Diana pun masuk lagi ke dalam situ. Dia nggak cerita, ndak apa ke Mbak Ari. Mbak Ari pun ya sama-sama diem-diem aja. Nah hari itu diajaklah Mbak Diana sama Mbak Ari itu keliling kampung di sana sambil jalan-jalan ke kota motor-motoran gitu ya, naik sepeda motor mengenang masa dulu sewaktu masih kuliahan. Akhirnya ke sana keliling, ya bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang perlu diceritakan juga. Akhirnya mereka pun pulang agak lumayan cukup siang. Nah mulai hari itu karena Mbak Diana itu udah tahu masalah Sari, akhirnya si anak tersebut pun dibawa ke rumah tersebut, jadi main sama Mbak Diana juga di sana, seru gitu ya. Akhirnya diajak jalan-jalan dan sebagainya. Nah saat lagi jalan-jalan mereka bertiga di deket-deket situlah, di deket-deket rumah sana, si Sari itu bilang, mah itu ada bapak, katanya itu ada bapak. Si Mbak Arinya itu tuh tampak bingung. Mbak Diana pun, kenapa Ri? Gitu kan, kenapa Ri? Ini si anaknya, si Sarinya itu nunjuk itu ada bapak, itu ada bapak. Mbak Diana kan berpikir, ini emang si Sari ini pernah lihat muka bapaknya gitu ya, penasaran kan? Soalnya dari cerita yang aku tangkep, Sari ini belum lahir kemudian bapaknya itu meninggal gitu. Pikirnya sih Mbak Diana, cuman dari mana Sari itu tahu bapaknya itu dari mana? Alah sudah, hal itu pun pantang untuk ditanyakan ke Mbak Ari, takutnya itu hal yang sensitif gitu ya. Pura-pura ndak lihat aja, akhirnya si Sarinya itu pun digendong dan ditenangin. Akhirnya apa? Dibalikin ke sana, ke buliknya, dititipin lagi. Si Mbak Ari pun balik ke Mbak Diana. Nah di situ akhirnya cerita lagi. Aku mau cerita, kata si Mbak Ari. Kenapa Ri? Nggak tahu, aku bingung sama Sari, katanya. Loh emang kenapa? Yang tadi kamu lihat gitu kan, nunjuk-nunjuk itu ada bapak, itu ada bapak. Aku itu bingung, padahal, nah ini jawaban dari pertanyaannya si Mbak Diana. Padahal Sari itu kan nggak pernah lihat bapaknya, kata si Mbak Ari. Kok dia bisa seolah-olah mengenali, seolah melihat itu bapak, itu gimana ceritanya, aku nggak ngerti gitu. Aku coba sempet nanya ke Sari, cuman dia namanya anak kecil, dia belum bisa menjelaskan, kata si Mbak Ari. Mbak Diana pun, ya itu dia Ri, aku juga pertanyaan yang sama gitu. Kok bisa-bisanya Sari itu bisa begitu, kok bisa, emang dia lihat bapaknya atau enggak gitu kan, bukannya bapaknya meninggal sebelum Sari lahir, terus dari mana dia tahu? Dan akhirnya Mbak Diana pun membuka. Ri, aku mohon maaf ya, aku mau nanya, tadi waktu ke belakang aku ngelihat nenekmu itu bawa sesuatu. Oh itu ya, kata si Mbak Arinya. Ya itu udah kebiasaan nenek dari dulu seperti itu. Ya orang-orang dulu lah ngasih sesajen dan sebagainya untuk keselamatan. Intinya kayak gitu, kata si Mbak Ari. Oh begitu. Ya wis, Mbak Diana pun tidak berani bertanya-tanya lagi masalah hal itu. Dan akhirnya waktu pun berjalan, mereka beraktivitas seperti biasa, tidak dijelaskan. Malam hari pun tiba. Saat malam hari tiba, entah kenapa Mbak Diana itu setelah mengetahui apa yang dilihat di sana pagi-pagi neneknya Mbak Ari seperti itu, plus perilaku dari Sari yang melihat bapaknya kan pikirannya Mbak Diana itu jalan gitu. Jadi berimajinasi, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu hanya hayalannya aja gitu ya. Jangan-jangan Sari memang lihat bapaknya yang sudah meninggal, terus bapaknya itu bilang, aku bapakmu. Mungkin seperti itu kali ya. Waduh, artinya kalau kayak gitu, bapaknya Sari jangan-jangan masih berkeliling di rumah ini. Ada kepikiran kayak gitu sih Mbak Diana. Udahlah, udah. Nah setelah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ari sebentar, lagi-lagi sekitar jam 10, setengah 11, Mbak Diana pun sama Mbak Ari itu udah siap-siap mau istirahat. Akhirnya mereka pun siap-siap untuk tidur biasa di ruang tengah
tadi. Malam itu sempat kepikiran juga, jangan-jangan Sari ini tiba-tiba lari masuk ke sini lagi. Cuman hal itu nggak terjadi. Oh, mungkin udah tidur kali ya. Mbak Diana pun akhirnya tertidur. Nah, saat lagi tertidur, dia itu keganggu, kebangun. Mbak Diana itu tidurnya deket tembok. Yang deket jalan di ruang tengah itu, dari ruang tamu ke belakang. Ini sisinya Mbak Ari di situ. Sisinya Mbak Diana itu tidurnya yang deket tembok, deket jendela di sana. Nah, Mbak Diana itu kebangun waktu itu sekitar jam 1 pagi. Gara-gara apa? Mbak Diana kan tidurnya ngadepnya ke arah tembok, membelakangi jalanan yang itu tadi yang disebutkan di ruang tengah itu. Nah, dia mendengar ada suara duk, 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 duk. Kayak itu, semacam itu. Kayak ada orang yang lompat-lompat. Itu siapa ya? Kok yang lompat-lompat begitu? Itu siapa malam-malam begini lompat-lompat? Si Mbak Diana pun bertanya-tanya gitu. Dan suara itu tuh mengganggu. Mbak Diana nggak berani nengok sebenarnya, agak lumayan cukup takut. Cuman apa? Kakinya nyari-nyari ke belakang, deg-deg-deg. Memang kena kakinya si Mbak Ari. Oh, Ari masih ada gitu. Cuman kok ada itu deg-deg kayak bolak-balik dari ruang tamu ke arah belakang. Dari arah belakang balik lagi ke ruang tamu. Mondar-mandir terus, itu mengganggu. Dan Ari itu ndak bangun-bangun ya. Kenapa ya? Aduh, aku ndak ngerti ini tuh apa sebenarnya. Akhirnya apa, Mbak Diana kan? Ya karena penasaran, dia pun nengok ke belakang sana. Dan apa yang dilihat itu adalah sesuatu yang mengerikan. Itu adalah pocong. Sosok pocong dengan kain yang udah kotor banget, udah lapuk banget. Ini lagi bolak-balik jelek gitu. Melihat satu lompatannya dan kain-kainnya itu pada ya getar juga kayak gitu. Mbak Diana itu nggak bisa ngomong apa-apa, mau teriak pun nggak bisa. Kepala itu mau dibalikin lagi ke arah tembok pun nggak bisa. Dan sosok pocong itu kan udah ngelewatin ya, mau ke arah belakang sana, berhenti, dep. Dan nengok ke arahnya si Mbak Diana. Cet, nengoknya pun cepet banget katanya. Mbak Diana itu ngelihat di sana, itu ndak tahu mukanya itu udah hancur atau enggak. Cuman yang dilihat itu tuh cuman muka gelap kayak gitulah. Hitam banget sih enggak, cuman warnanya itu warna gelap, enggak terlalu jelas. Karena di ruang tengah tersebut itu juga lampunya itu udah pakai lampu yang kuning-kuning begitu. Jadi nggak pakai neon yang putih gitu. Udah agak-agak remang. Nggak terlalu kelihatan jelas, ya kayak gitu. Mbak Diana itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngeliatin begitu loh selama beberapa detik, sampai akhirnya sosok pocong tadi pun jelek lompat lagi, dek, 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 itu kedengaran di sana. Dibangunilah si Ari, Ri bangun, langsung ngumpet begini di dadanya Mbak Ari di situ, karena posisinya kan hadap-hadapan. Langsung ngumpet, si Mbak Arinya bangun. Kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa? Hei, kenapa? Nangis Mbak Diananya di situ. Ri, aku takut, Ri, aku takut, Ri. Kamu takut kenapa? Sebentar, aku mau bangun. Si Mbak Arinya tangannya dipegangin sama Mbak Diana. Sebentar, aku mau nyalain lampu dulu, kata si Mbak Ari. Akhirnya lampu kan dinyalain, cetrek, udah lumayan cukup terang. Ri, aku takut, Ri, beneran. Kamu kenapa gitu. Ri, aku tadi ngelihat ada pocong, Ri, gitu. Mbak Ari pun diem aja gitu kan. Ri, aku ngeliat pocong, Ri, tadi. Iya, kata si Mbak Ari. Ri, itu siapa? Kata si Mbak Diana. Ya, aku ndak tahu, kata si Mbak Arinya kan. Ri, kenapa perasaanku jadi ndak enak ya, Ri, ya? Kata si Mbak Diana lagi. Udah, ndak usah dipikirin, ndak usah. Mungkin cuma perasaanmu aja kali, kata si Mbak Diana. Enggak, Ri, sumpah, Ri, ini tuh sumpah aku ngeliat jelas banget, Ri. Aku ngeliat serem banget. Aku takut, Ri, aku takut. Udah tenang. Ya, tidur lagi. Ri, tapi kamu jangan tidur sebelum aku tidur, kata Mbak Diana. Iya. Udah, itu kan jam 1 pagi ya. Coba ditenang-tenangin sama Mbak Ari, dielus-elus begini Mbak Diana. Ya tetap aja takut, gerah lagi waktu itu. Akhirnya setelah mungkin kurang lebih sekitar 1 jam, Mbak Diana pun akhirnya tidur. Nah, di situ keesokan paginya dibahas. Ri, tolong Ri, cerita ke aku, Ri. Kalau kamu gak keberatan,
Aku yakin ini ada hubungannya. Aku nggak ngerti, kata si Mbak Diana. Aku nggak ngerti hubungan pastinya apa, tapi semua yang aku alami di sini pasti ada hubungannya. Dan ya aku yakin kamu sudah mengalami hari-hari yang berat sebelum ini. Dan aku yakin ada hubungannya semuanya. Semua itu kayak terhubung satu sama lain, kata Mbak Diana. Cerita, Ri. Akhirnya Mbak Ari pun cerita. Jadi begini, cerita sebelumnya kamu udah tahu dan itu yang sebenarnya, kata Mbak Ari. Aku pernah hamil karena perbuatan seorang laki-laki dan lahirlah Sari. Itu gitu ya. Dan dia itu meninggal. Kamu tahu enggak? Dia tinggalnya di mana? Ya aku enggak tahu, Ri, gitu. Laki-laki itu adalah pemilik rumah ini, kata si Mbak. Si Mbak Diana kan kaget. Hah? Ini? Iya. Jadi pihak keluarganya ya sebagai ganti, begitulah. Aku nggak mikirin kayak gini ya. Sebagai gantinya ya rumah ini tuh dikasihkan ke aku, ke Sari lebih tepatnya gitu. Akhirnya sudah. Jadi gimana ceritanya lebih detailnya gimana? Ya, itu makanya aku pernah dekat sama seorang laki-laki yang rumahnya deket sama tempat tinggalku, sama nenekku. Ya karena sering ngelihat, akhirnya jadi suka sama suka lah begitu. Cuman itu tadi, aku itu sebenarnya nggak mau melanjutkan hubungan ini. Karena apa? Masa iya aku dapat tetangga samping rumah gitu. Kuliahku tuh jauh, kuliahku sampai Jogja, sampai bertahun-tahun. Ya masa iya aku dapat, ya Allah, cuman di samping rumah, beneran gak ada jarak seperti itu. Ya aku tuh selalu menentang itu gitu ya. Meskipun sebenarnya aku ada rasa nyaman dan sebagainya. Dan aku nggak tahu apa yang dipikirkan sama dia. Mungkin dia udah nekat, bener-bener ya pengen ngikat aku atau gimana ya. Akhirnya hal itu pun dilakukan. Dan aku, Ri, itu kamu beneran itu kan? Iya, aku beneran itu. Aku itu nggak mau, aku itu nolak gitu ya. Aku nggak mau sampai aku nangis, tapi dipaksa terus, ya sudah. Hal itu pun terjadi gitu ya. Mbak Diana mau nanya, kamu menikmati atau enggak? Itu nggak tega gitu ya. Akhirnya sudah. Ya, Mbak Diana pun ikut sedih tentu saja. Dan begitu tahu ini rumah calon suaminya Ari, bapaknya Sari, Mbak Diana, Ri, aku mohon maaf, Ri. Aku mau nginep di hotel aja, katanya. Loh, kenapa begitu? Aku nggak tahu. Perasaanku nggak enak. Apalagi semalam aku tuh ngeliat pocong. Itu siapa, Ri? Itu siapa, Ri? Oh, itu. Jadi begini. Ada hubungannya. Apa yang semua yang kamu lihat, kamu alami di sini tuh ada hubungannya, kata Mbak Ari. Apa, Ri? Jadi, aku juga curiga, cuman ini nggak terbukti sama sekali. Nenekku itu memang orang yang seperti itu. Seperti itu gimana, Ri? Ya, orang yang punya ilmu lah, katanya begitu ya. Orang pinter, katanya. Itu seperti itu. Dan melihat cucunya dibegitukan sama seorang laki-laki, nenek itu kan akhirnya nggak terima. Dia tuh marah banget, tapi marahnya nenek itu diem. Dan aku yakin nenek itu melakukan sesuatu sehingga hal ini mungkin ya mengakibatkan si itu meninggal kecelakaan, kata si Mbak Arinya. Hah? Terus? Ya sudah, mungkin nenek belum terima atau gimana. Setelah meninggal pun masih kayak diikat, kata si nenek. Kamu ndak boleh kemana-mana, kamu harus masih di sini. Kamu itu harus merasakan nggak enaknya, kata si nenek. Mungkin seperti itu. Jadi ya sesuatu yang sebenarnya udah lama ditinggalkan sama nenek. Ritual-ritual semacam itu sebenarnya saat aku kuliah juga nenek itu udah ndak pernah, udah sering kelupaan sajen dan sebagainya, itu udah lupa. Tapi belakangan ya semenjak itu gitu ya, itu kayak nggak pernah lupa sama sekali yang namanya bakar kemenyan, bikin sesajen-sesajen kecil-kecilan kayak gitu di ujung sana. Dan itu adalah tempat ritualnya nenek. Dan ya kenapa Sari sering bilang bapak? Karena Sari itu melihat
melihat mungkin sosok yang kamu lihat. Ri, aku semalam itu ngeliat pocong, dan pocong itu tuh bosok banget katanya. Pocong itu tuh kotor banget, Ri. Ya, mungkin itulah yang dimaksud sama Sari itu. Kamu sendiri nggak pernah lihat. Aku pernah lihat di kamar katanya gitu kan. Di kamar lagi tidur di situ. Aku juga bener-bener kaget kata sih. Ya tambah takut gitu tentu saja sih Mbak Dian. Ya udah Ri, aku mau keluar. Ya ndak apa-apa kata si Mbak Ari. Waktu itu kan memang cutinya itu masih sisa 2 hari atau berapa gitu ya. Dan aku temenin kata si Mbak Ari. Ndak usah Ri, ndak usah. Aku mau pulang ke Jakarta aja. Tapi sumpah, aku seneng banget ketemu kamu di sini. Tapi kaget juga. Dan mungkin untuk saat ini aku belum bisa menerima semuanya, Ri. Aku masih shock kata si ini ya. Jadi aku mau pulang dulu ke Jakarta. Boleh katanya. Ya ndak apa-apa Diana, terserah kamu. Dan aku mohon maaf kalau ya banyak ngagetin kamu dan kedatanganmu ke sini itu enggak, justru aku tuh seneng banget. Aku kesini tuh diservis banget. Aku mengalami hal-hal yang mungkin di luar kendali kamu, di luar kendali keluarga kamu seperti itu. Dan ya hal itu nggak nyaman tentu saja. Cuman ini bukan kesalahan kalian gitu kan. Ya sama-sama mengerti. Akhirnya hari itu juga si Mbak Diana ngontek si Pak Arman gitu. Pak Arman pokoknya langsung jemput ke sini. Ya Mbak, kebetulan memang lagi kosong, janjian kan 2 hari lagi. Akhirnya dijemput ke situ. Malam harinya dari siang hari si Mbak Diana itu udah di hotel, Mbak Ari juga udah pulang ke rumah gitu ya. Dan malam itu juga Pak Arman udah nyampe. Akhirnya pulanglah ke Jakarta. Dan baru beberapa waktu ke depannya Mbak Diana udah siap main ke sana, ke tempatnya Mbak Ari lagi. Cuman ya begitu, ngobrol-ngobrol lebih serius dan sebagainya, cuman nggak mau tinggal di rumah tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Diana. Terima kasih banyak Mbak Diana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.